Seorang ibu muda dan calon influencer mendapat diagnosis yang menghancurkan. Dia didiagnosis menderita kanker pankreas dan prognosisnya tidak baik. Teman-teman dan keluarga berkumpul untuk mendukungnya, mengumpulkan ribuan dolar untuk pengobatannya ketika masalah lain muncul. Semua itu hanyalah penipuan. Dia sebenarnya tidak pernah menderita kanker. Faktanya, dia telah mengaku bersalah karena menipu teman dekat dan keluarga mereka hingga mencapai 20 ribu dolar. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Kebanyakan dari kita memiliki hubungan cinta-benci dengan media sosial. Tentu saja ada sisi negatif seperti doom scrolling, terjebak dalam hal-hal yang tidak berguna. Kita semua pernah melakukannya, tapi itu juga cara yang bagus untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, atau bahkan bertemu kembali dengan orang yang sudah lama tidak kita temui. Dan itulah yang terjadi pada Sydney Fink. Setelah dia menjadi seorang ibu, dia kembali berhubungan dengan teman sekelas SMA-nya, Hailey Knight. Mereka kembali menjalin persahabatan dan semuanya berjalan baik sampai Hailey mengumumkan bahwa dia didiagnosis menderita kanker. Sebagai seorang teman yang baik, Sydney mengambil inisiatif, menyumbang ke halaman GoFundMe milik Hailey dan bahkan meyakinkan keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Tapi ada satu masalah besar di sini. Hailey sebenarnya tidak pernah menderita kanker. Dia bahkan sama sekali tidak sakit. Menurut jaksa Nevada, dia hanya pura-pura sakit untuk mencuri ribuan dolar dari para korban yang tidak tahu apa-apa, lalu menggunakan uang itu untuk membayar tagihan dan membiayai kebiasaan belanjanya. Skandal hari ini membawa kita ke Henderson, Nevada. Ini adalah sebuah kota yang hanya berjarak sekitar 15 menit ke arah selatan dari Las Vegas. Dan di sanalah tinggal Hailey Knight yang berusia 33 tahun, seorang istri dan ibu, dan pada akhirnya adalah pasien kanker gadungan. Tapi sebelum Hailey mengarang cerita mengejutkan itu, rencananya dimulai dengan cara yang berbeda. Di awal episode, aku menyebutkan teman masa kecil Hailey, Sydney Fink. Sydney berperan besar dalam kasus ini karena dialah yang membantu memulai penyelidikan polisi, penuntutan terhadap Hailey, dan akhirnya pengakuan bersalahnya. Hailey dan Sydney bertemu, dan mereka berteman beberapa tahun lalu saat bersekolah di Foothills High School di Henderson, Nevada. Dan seperti banyak teman, setelah lulus SMA, mereka menjalani hidup masing-masing. Namun, media sosial lah yang mempertemukan kembali mereka, yang mulai dekat lagi beberapa tahun lalu setelah keduanya menjadi ibu. Menurut Las Vegas Review Journal, Sydney mengatakan dia pernah melihat beberapa postingan Hailey setelah lulus SMA dan melihat bahwa Hailey sedang mencoba menjadi seorang influencer. Jadi, ketika mereka mulai mengobrol, Sydney pun menanyakan semua hal itu. Hailey memberitahunya bahwa dia memang seorang influencer dan bekerja dalam jabatan tinggi di jaringan hotel Four Seasons. Menurut jaksa, disinilah skema itu dimulai. Hailey dikabarkan mengabarkan kepada Sydney bahwa dia bisa memberinya diskon untuk perjalanan seru, tempat menginap yang bagus di berbagai resort Four Seasons. Dia bahkan diduga mengirimkan kontrak digital kepada Sydney dengan kop surat Four Seasons, tetapi tidak ada perjalanan yang pernah diberikan kepada Sydney atau keluarganya. Jaksa mengatakan Hailey melakukan berbagai cara untuk meyakinkan Sydney dan keluarganya bahwa dia benar-benar bagian dari perusahaan Four Seasons dan menggunakan beberapa nomor telepon berbeda untuk berpura-pura menjadi karyawan. Menurut afidavit dari Departemen Kepolisian Henderson, kutipan, Sydney menyatakan selama lebih dari setahun, dia dan keluarganya sama sekali tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu karena kebohongan yang dikatakan Hailey kepada mereka. Sydney menyatakan bahwa setiap kali tanggal perjalanan sudah ditetapkan, selalu ada alasan mengapa perjalanan itu batal dan dibatalkan. Namun, penipuan Hailey mencapai tingkat baru ketika dia mengungkapkan bahwa dia telah didiagnosis menderita kanker. Untuk memperjelas, jaksa mengatakan Hailey sebenarnya tidak pernah didiagnosis menderita kanker, tapi itu bukan yang dia katakan kepada Sydney. Dia mengungkapkan kepada Sydney dan seluruh keluarga Sydney bahwa Hailey baru-baru ini didiagnosis menderita kanker pankreas. Tapi penipuannya tidak berhenti di situ. Hailey membuat halaman GoFundMe untuk mengumpulkan uang demi pengobatan kanker yang katanya dideritanya itu. Disitulah dia mengambil uang dari Sydney, keluarganya, dan bahkan orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Hailey melaporkan bahwa dia membawa pulang 20.192 dolar dan 16 sen. Dia menggunakan uang itu untuk membayar tagihan-tagihannya dan juga untuk keperluan pribadi, benar-benar hanya untuk bersenang-senang. Ibu Sydney mengatakan kepada Las Vegas Review Journal, kutipannya, "Saya benar-benar 100% yakin dia memalsukan kanker itu untuk mengalihkan perhatian kami dari dirinya dan pengembalian uang, yang berarti seluruh skema yang melibatkan Four Seasons." Sydney melanjutkan dengan mengatakan, kutipannya, "Dan itu berhasil, karena pada saat itu kami mempercayainya dan kami sangat sedih untuknya."
Saudara perempuan Sydney Corey Fink juga berbicara kepada Las Vegas Review Journal. Dia mengatakan bahwa dia menyumbangkan $250 untuk tujuan Hailey dan meninggalkan seluruh hidupnya untuk tinggal lebih dekat dengan Hailey yang telah meyakinkannya bahwa dia bisa membantu Corey menjadi seorang influencer. Corey berkata, kutipannya, "Aku memang merasa kehilangan banyak dari hidupku. Aku harus meninggalkan seluruh hidupku di Utah, teman-teman, yang sekarang tidak bisa aku temui seperti dulu. Pekerjaanku, apartemenku, dan hal-hal seperti itu." Semua ini terjadi omong-omong antara Juni 2023 dan April 2024. Tapi penyelidikan polisi Henderson terhadap Hailey baru dimulai pada Januari 2026 ketika Sydney angkat bicara dengan semua tuduhan ini. Dia menjelaskan semua yang terjadi dan memberikan bukti, tangkapan layar di mana Hailey mengakui semuanya. Menurut Las Vegas Review Journal, Hailey mengirim pesan kepada Sydney, kutip, "Aku jelas mengambil uang Four Seasons, tapi aku janji dengan segenap jiwa ragaku, aku tidak pernah mengambil barang milikmu saat bersamamu." Hailey juga mengakui bahwa dia tidak pernah menderita kanker pankreas. Dia mengirim pesan kepadanya, kutip, "Masalah serviks itu nyata, tidak ada apa-apa dengan pankreas." Tak lama setelah penyelidikan terhadap Hailey dibuka, dia didakwa dengan pencurian yang tergolong kejahatan berat antara $5.000 hingga $25.000. Dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut bulan lalu. Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah, Hailey setuju untuk membayar hampir $1.000 sebagai ganti rugi. Jika dia berhasil melakukannya dan menyelesaikan masa percobaan, dia dapat menarik pengakuan bersalahnya dan sebagai gantinya mengaku bersalah atas pencurian ringan, bukan pencurian yang tergolong kejahatan berat, serta mendapat perhitungan masa tahanan yang sudah dijalani. Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan tentang semua itu, tentang pengakuan bersalah, kemungkinan hukuman, dan bahkan etika terkait. Yang melibatkan pemalsuan diagnosis kanker. Jadi, mari kita undang salah satu tamu favorit saya sepanjang masa. Dia adalah pengacara litigasi Alexis Rosenberg. Alexis, senang sekali bisa bertemu denganmu. Terima kasih sudah datang ke acara Skandal. Dan mari kita mulai dengan ini. Tuduhannya adalah pencurian berat. Menurutmu, apakah itu tuduhan yang dapat dibenarkan dan sesuai untuk dugaan kasus ini? Tentu saja, ini benar-benar mengerikan. Dia keliling dan memberitahu semua orang bahwa dia menderita kanker, padahal sebenarnya tidak. Bahkan, jenis kanker yang sangat parah dengan tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Dan dia membuat orang-orang merasa kasihan padanya dan memberikan uang hasil jeripayah mereka kepadanya. Ya Tuhan, aku benar-benar sangat terkejut. Aku merasa setiap orang, setiap penonton, siapapun yang terlibat dalam hal ini, semua pasti mengenal seseorang yang terkena kanker. Entah mereka sendiri adalah penyintas, semua orang tahu karena kanker benar-benar memengaruhi semua orang. Dan saat aku membaca tentang kisah ini, ayahku meninggal beberapa tahun lalu karena kanker. Dan aku merasa betapa beraninya seseorang mengatakan dan menginginkan simpati, lalu mencuri uang hasil jeripaya orang lain, padahal dia sendiri tidak mengalaminya. Maksudku, menurutmu apakah bisa ada tuduhan tambahan terkait semua ini, seperti penipuan atau semacamnya? Yah, menurutku pihak penuntut sudah memutuskan tidak akan ada tuduhan tambahan saat ini, tapi itu benar-benar menjijikan. Seperti yang aku bilang, orang-orang yang benar-benar mengalami ini dan menderita, dan bukan hanya orang yang benar-benar menderita kanker, tapi juga keluarganya yang harus menjalani semua ini. Dan ini juga sangat menguras keuangan ketika sebuah keluarga mengalami masalah medis, seperti harus menjalani dan mendapatkan pengobatan untuk kanker. Jadi maksudku, menurutku hal ini benar-benar mencolok dan orang-orang benar-benar merasa terganggu karenanya. Tapi bahkan lebih dari itu, kamu tahu, komentar yang dibuat adalah bahwa dia mengatakan ini bukan soal uang, dia ingin perhatian. Maksudku, aku berharap pengadilan telah memerintahkan semacam evaluasi kesehatan mental atau persyaratan yang melekat pada hukuman tersebut. Karena memang terdengar seperti orang ini memiliki beberapa masalah kesehatan mental yang mungkin juga terkait dengan hal ini. Itu juga akan menjadi salah satu pertanyaanku, karena aku merasa dalam percakapan publik saat ini, saat kita membicarakan, kamu tahu, Gypsy dan ibunya, ada semacam frasa yang sedang dibicarakan semua orang, yaitu Munchausen by proxy. Dalam kasus itu, ibunya yang membuat putrinya merasa seperti, oke, aku punya kanker. Kamu tahu, apapun itu. Itulah unsur by proxy-nya. Tapi, apakah mungkin jika kamu adalah pengacara pembelanya untuk masuk dan melihat kondisi psikologisnya? Mungkin saja dia benar-benar berpikir kalau dia memang punya kanker. Apakah itu jalur yang mungkin diambil oleh pihak pembela sejak awal?
Aku tidak berpikir itu yang terjadi, tapi mereka pasti akan menelusuri sisi kesehatan mentalnya. Mereka mungkin mengangkat hal itu untuk menarik simpati dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak menipu orang-orang ini demi uang. Tapi kita punya masalah kesehatan mental yang mungkin perlu ditangani di sini. Karena sepertinya dia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan uang. Dan masalahnya bukan soal uang, tapi sebenarnya dia ingin mendapatkan perhatian. Tapi juga ada komentar dari beberapa korban yang mengatakan bahwa dia adalah seorang sosiopat. Itu kata yang saya percaya mereka gunakan. Dan bahwa dia akan terus melakukan hal ini. Dan itulah yang sedikit saya khawatirkan tentang hukuman ini. Sepertinya hukuman ini tidak cukup berat. Apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya dan tidak ketahuan? Apakah ini benar-benar menjadi dasar hukuman yang mereka berikan padanya? Apakah ini akan menghentikannya untuk melakukannya lagi? Dan menurut pendapat pribadi saya rasa tidak. Saya rasa hukuman ini tidak cukup berat. Apa yang dia lakukan kepada para korban ini benar-benar sangat keterlaluan. Oke, saya sangat senang kamu menyebutkan itu karena saat saya membaca, saya harus memeriksa ulang apa yang saya baca dan saya berpikir, tunggu dulu, atas dakwaan apa dia mengaku bersalah dan kemungkinan hukumannya. Menurut saya, itu tidak terasa adil untuk apa yang akhirnya dia lakukan dan akui. Jadi, mari kita bahas soal pengakuan bersalahnya di sini. Sepertinya, menurut semua sumber yang sudah saya baca, kalau dia membayar kembali ganti rugi sekitar $20.000, melunasinya sepenuhnya. Dia bisa menarik kembali pengakuan bersalahnya untuk tindak pidana berat dan mengaku bersalah hanya untuk pelanggaran ringan. Artinya, kasusnya akan diturunkan dari tindak pidana berat menjadi pelanggaran ringan. Bisa jelaskan itu ke saya? Jadi, apakah itu tidak biasa bagi orang yang baru pertama kali melakukan ini? Yang menurut saya, ini apa ya? Saya rasa dia tidak punya catatan sebelumnya untuk hal seperti itu. Karena kamu benar-benar tidak ingin, misalnya, hanya karena seseorang pernah membuat kesalahan atau sedang berada di masa sulit dalam hidupnya, dia jadi punya catatan tindak pidana berat. Karena itu benar-benar bisa mengubah jalan hidupmu, seperti pekerjaan dan berbagai hal lainnya. Jadi seringkali pengadilan, jika mereka percaya bahwa orang tersebut akan belajar dari situasi ini dan tidak akan melakukannya lagi, kemungkinan besar akan menawarkan hal itu. Dan kemudian akan ada, saya percaya, semacam masa percobaan. Persyaratan yang juga melekat pada itu. Jadi itu berarti jika dia melakukan kesalahan selama waktu itu, maka kesempatan itu akan dicabut. Tapi dalam kasus ini, karena sifatnya yang sangat parah, jika saya adalah hakimnya, saya tidak akan setuju dengan itu. Karena dia melakukan ini berulang kali dan membuat banyak akun. Ini bukan satu akun saja, ini bukan sekali saja. Dia menargetkan teman-temannya. Saya percaya salah satu dari mereka adalah teman dekat yang saat itu juga sedang berjuang melawan kanker. Dan menurut saya, ini benar-benar menunjukkan ketidakpedulian total dengan niat untuk menipu. Apapun alasannya. Jika bukan karena uang, itu demi kepentingan pribadinya agar dia merasa baik. Alasan-alasan yang menurut saya tidak bisa dibenarkan. Saya pikir dia seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Dan jika saya adalah hakimnya, saya akan memberikan hukuman yang lebih berat. Tapi saya bukan hakim. Jadi, hakim bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jadi, dia mengaku bersalah, maksud saya. Dan sidang vonisnya akan berlangsung pada bulan Juni, di mana dia bisa menghadapi hukuman hingga 5 tahun. Anda bilang, Anda tahu, Anda merasa itu belum cukup berat. Apa pendapat Anda tentang semua itu? Menurut Anda, parameter seperti apa yang pantas untuk kasus seperti ini? Jadi Anda mengangkat poin yang sangat bagus. Dia bisa menghadapi hukuman hingga 5 tahun. Sekarang, pengadilan tidak harus mengikuti di sebagian besar pengadilan dan setiap yurisdiksi sedikit berbeda, tapi biasanya mereka tidak harus mengikuti kesepakatan pengakuan bersalah yang diajukan. Mereka bisa saja memutuskan untuk keluar dari saran itu dan berpotensi menjatuhkan hukuman 5 tahun kepadanya. Namun, secara umum, mereka akan mengikuti kesepakatan pengakuan bersalah yang diajukan kepada mereka. Jadi kamu benar, dia bisa saja mendapat hukuman 5 tahun. Apakah menurutku dia memang perlu dihukum 5 tahun? Aku tidak benar-benar berpikir dia perlu dihukum 5 tahun. Tapi kesepakatan pengakuan bersalah saat ini, menurutku itu terlalu ringan. Dan aku benar-benar berpikir bahwa kita memang perlu ada ketentuan terkait kesehatan mental yang dimasukkan di situ.
untuk mencari tahu kenapa dia merasa butuh validasi seperti ini dan mengajarinya cara mengelola stres yang lebih baik, kurasa. Supaya dia bisa mendapatkan itu dari sumber lain. Tapi menurutku, kalau hanya sekedar bilang ke dia, baiklah, kamu cukup tidak membuat masalah dan mengembalikan uang ini, lalu kita akan lupakan saja semuanya. Menurutku, berdasarkan apa yang dikatakan para korban, itu tidak akan menghentikan dia melakukan hal ini lagi di masa depan. Dan menurutku itu hal terbesar di sini kan, kita tidak ingin ada pelanggaran lagi. Sudah ada banyak korban dengan total kerugian 20.000 dolar. Orang-orang sudah menyumbangkan uang hasil jeripayah mereka kepadanya. Jika dia pada dasarnya hanya mendapat hukuman ringan seperti yang kamu katakan, apa yang bisa menghentikan dia melakukan ini lagi? Apalagi jika dakwaannya diturunkan dari tindak pidana berat menjadi pelanggaran ringan. Dan sepertinya aku harus memperjelas bagian itu. Kita tadi sempat membahas soal restitusi secara singkat, tapi dia harus membayar kembali hampir 20.000 dolar yang sudah dia dapatkan itu. Kamu tahu, dia harus mengembalikan dan membayar orang-orang yang sudah menyumbang kepadanya. GoFundMe. Dan aku agak penasaran soal itu, karena menurutku ribuan dolar itu jumlah yang besar. Itu benar-benar banyak uang. Jadi, untuk seseorang langsung mengambil uang sebanyak itu dari rekening bank mereka dan langsung membayarnya, aku rasa tidak semua orang punya uang sebanyak itu di rekening mereka. Mungkin butuh waktu. Dan seberapa besar kemungkinan dia benar-benar bisa membayar semuanya kembali? Apakah ada batas waktu untuk itu? Biasanya yang akan mereka lakukan adalah mengevaluasi keuangannya. Lalu mereka bisa membuat rencana pembayaran untuk itu. Itu tetap ada, tidak akan hilang sampai lunas dibayar. Jadi, biasanya memang ada rencana pembayaran. Tapi, kamu tahu, satu hal lagi yang belum benar-benar kita bahas adalah soal GoFundMe. Karena ingat, GoFundMe mengambil persentase. Dan ini agak masuk ke, kamu tahu, apakah ada kewajiban, bukan dari sisi pidana, tapi dari sisi perdata, bagi GoFundMe dan mereka punya banyak penafian. Tapi untuk memastikan bahwa akun-akun palsu ini tidak aktif atau ada semacam verifikasi karena dia membuka beberapa akun. Bukan hanya satu akun yang berkaitan dengan ini. Dan ini akan menjadi menarik karena kita melihat semakin banyak kasus yang menentang Meta dan kewajiban mereka. Seperti apa sebenarnya kewajiban mereka? Jadi, tapi ya, GoFundMe memang mendapatkan persentase mereka. Saya rasa mereka tidak perlu mengembalikannya. Ya, itu menarik bahwa kamu menyoroti hal itu karena dia menerima sekitar 20.000 dolar. Saya pikir jumlahnya sekitar 1.192 dolar atau semacamnya. Saya punya jumlah pastinya di episode. Tapi dia hanya harus mengembalikan sekitar 19.000 dolar saja. Dan itu karena hasil yang didapat GoFundMe dari mengadakan kamu tahu ini. Dan mereka memang membuat pernyataan dengan mengatakan, kamu tahu, kami tidak mempromosikan ini. Kami di sini untuk membantu orang dan sebagainya. Tapi kamu mengangkat poin yang bagus dari sisi perdata, karena perdakwa yang kita bicarakan di sini, Haley Knight, dia pada dasarnya menargetkan seorang teman baiknya, keluarga teman baiknya, juga orang-orang asing. Tapi sejujurnya, menurutku itu terasa lebih buruk jika dia menargetkan seseorang yang merupakan temannya sendiri dan berbohong tentang kanker pankreas kepada temannya dan keluarga temannya. Menurutku itu sangat-sangat keterlaluan. Tapi menurutmu, apakah ada jalur perdata yang memungkinkan temannya menuntut dia? Ya, maksudku temannya bisa saja berbalik dan menuntut dia atas penipuan, atas apa yang dia lakukan. Tapi ingat, kamu tidak bisa menagih ganti rugi 2 kali untuk kerugian yang sama. Jadi, kalau temannya sudah sepenuhnya mendapat kompensasi melalui restitusi, dia hanya bisa mendapatkan selisihnya saja. Misalnya, seperti yang kamu bilang, mungkin dia sebenarnya tidak pernah membayar kembali temannya, atau dia bisa menempuh jalur perdata dan tidak perlu meminta restitusi. Jadi itu adalah salah satu opsi. Apakah kemungkinan temannya akan melakukan itu? Mungkin tidak, apalagi sudah ada perintah restitusi. Tapi itu tetap sebuah kemungkinan. Tapi seperti yang sudah saya bilang, pertanyaan sebenarnya yang menarik adalah, apa kewajiban GoFundMe dalam kasus itu? Karena kita sering melihat di bidang lain bahwa kamu tidak bisa begitu saja membuat sebuah situs web, menaruh banyak disclaimer, lalu bilang, saya ini cuma platform. Jadi, apa kewajiban yang mereka miliki untuk mencegah hal ini terjadi? Dan kamu tahu, ini bukan pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Acara aku namanya Scandal After All. Aku pernah melihat orang lain menghadapi diagnosis palsu. Orang-orang menipu orang lain dengan mengatakan bahwa mereka hamil, padahal sebenarnya mereka tidak hamil. Ini aku tidak akan bilang ini hal yang umum, tapi memang pernah terjadi sebelumnya dan masih terjadi.
Jadi, aku penasaran, apakah ini mungkin awal dari apa yang akan dihadapi platform yang kamu sebut tadi, seperti Meta dan GoFundMe terkait para penipu seperti ini? Dan sekali lagi, aku memikirkan temannya dan juga traumanya. Karena kalau salah satu temanku datang padaku dan bilang, aku kena kanker, aku pasti akan bilang, aku akan membantumu semampuku. Aku akan ada untuk mendukungmu secara finansial jika aku bisa. Tapi juga sebagai teman, secara mental, aku akan selalu ada. Aku akan menemanimu ke janji temu doktermu. Aku akan ada di sini sebagai pendengar. Kamu tahu, kalau kamu butuh curhat atau apapun itu. Jadi, masalah kepercayaan yang dimiliki temannya, aku penasaran, apakah itu bisa membuat dia ingin menempuh jalur perdata, atau mungkin dia justru ingin mundur. Dan sepertinya aku jadi melebar kemana-mana. Mari kita bahas soal pengakuan bersalahnya sedikit lagi. Oke, jadi soal kesepakatan pengakuan bersalah. Kenapa menurutmu dia akhirnya menerima itu? Aku agak merasa tahu apa yang akan kamu katakan, tapi menurutmu kenapa dia memilih kesepakatan pengakuan bersalah daripada benar-benar menjalani persidangan? Itu kesepakatan yang sangat menguntungkan kan, Sierra? Maksudku, ayolah, kalau kamu jadi dia, apa kamu akan menolaknya? Menurutku, tidak ada yang bisa lebih baik dari itu. Maksudku, kalau dia punya pengacara, itu benar-benar kerja pengacara yang hebat. Aku berasumsi dia memang punya. Jadi, maksudku, itu benar-benar menguntungkan. Dia nggak bisa dapat hasil yang lebih baik dari itu. Bukti-buktinya cukup kuat untuk mendukung bahwa dia melakukan apa yang dituduhkan padanya. Jadi aku rasa dia nggak punya banyak pembelaan. Jadi siapa yang nggak akan mengambil tawaran itu? Itulah kenapa aku agak terkejut ketika jaksa bilang, oke ya, kita akan punya kesepakatan pengakuan bersalah ini. Ayo kita mulai. Karena menurut dokumen pengadilan dan semua yang sudah aku lihat, dia punya pesan teks di mana dia mengaku ke temannya dan bilang, kayak, enggak, aku nggak pernah kena kanker. Dan dia kayak, oh ngakuin semuanya pada dasarnya. Jadi kita punya itu. Kalau kita bisa masuk dan lihat, kamu tahu rekam medisnya. Oh, kamu nggak didiagnosis kanker. Oh, kamu nggak kerja di Four Seasons. Oke, itu cukup jelas kalau kita punya dokumennya di sana. Jadi untuk pembelaannya, kesepakatan yang sangat menguntungkan, aku kebetulan setuju sama kamu soal itu semua. Tapi untuk keadilan, aku nggak tahu apakah itu ada. Jadi sepertinya itu pertanyaan terakhir yang akan aku tanyakan padamu. Kita tadi sudah membahas, kamu tahu apakah dia akan mengulangi perbuatannya, apa yang akan terjadi karena vonis dan semua itu. Tapi sepertinya kita di sini untuk membicarakan soal keadilan. Menurutmu, dalam kasus ini keadilan sudah ditegakkan? Jadi, aku selalu tidak suka pertanyaan ini. Karena menurutku, pada akhirnya, apakah keadilan sudah ditegakkan? Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh korban secara pribadi. Menurutku, yang terpenting adalah apakah korban itu merasa keadilan sudah ditegakkan. Secara pribadi, aku memang berpikir ada kemungkinan besar dalam bentuk tertentu, mungkin bukan lewat GoFundMe, dia akan terus melakukan ini lagi di kemudian hari, kecuali dia mendapatkan konseling. Tapi aku tidak tahu, kamu tahu, apakah keadilan sudah ditegakkan? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para korban. Pikiranku juga tertuju pada para korban yang mungkin akan mengalami masalah kepercayaan di masa depan. Aku tahu, aku juga akan begitu. Aku berharap dia tidak mengulangi perbuatannya, bahwa terdakwa kita di sini mencari bantuan kesehatan mental agar bisa memahami mengapa dia melakukan semua itu. Dia sudah mengaku bersalah, jadi dia mengakui bahwa dia melakukannya. Ini memang salah satu kasus yang benar-benar gila. Ini adalah skandal bisa dibilang, kasus yang penuh skandal. Alexis Rosenberg, terima kasih sudah hadir hari ini dan menjelaskan semuanya kepada kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Seperti biasa, saya selalu sangat senang. Hailey dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 24 Juni. Tapi sebelum saya menutup episode hari ini, saya ingin menyertakan pernyataan dari GoFundMe tentang insiden ini. Mereka membuat pernyataan ini kepada majalah People. Pernyataannya berbunyi, kutip, GoFundMe tidak mentolerir sama sekali oknum yang berniat jahat yang berusaha memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Akun penyelenggara telah dilarang menggunakan platform kami untuk penggalangan dana di masa mendatang. Menjadi tempat yang aman dan terpercaya untuk memberi dan menerima bantuan adalah prioritas utama kami. Dan kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan terhadap mereka yang dituduh melakukan kesalahan. Dan disitulah episode skandal hari ini berakhir untuk sementara di sini. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat dan ingin melihat lebih banyak atau terhubung dengan saya di media sosial, Anda dapat menemukan saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih telah menonton episode skandal hari ini. Seperti biasa, saya adalah pembawa acara Anda, Sierra Gillespie. Dan sampai jumpa di lain waktu.